Ah ah ah. Pengawas Lin, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Lin Wanwan, kau perempuan aku. Kurang ajar. Gu, Tuan Gu. Maafkan aku. Sekretaris Sun, kekerasan terhadap karyawan di dalam perusahaan. Bagaimana prosedurnya biasanya? Pak Gu ada di sini. Terakhir kali aku melihatnya adalah di pertemuan tahunan tahun lalu. Bagaimana Pak Gu bisa begitu tampan? Jangan bicara. Pengawas Lin, kau bahkan belum tahu bagaimana kau akan dihukum. Tuan Gu, Lin Yuyu ada di perusahaan, menyerang seorang karyawan bawahan. Menurut peraturan perusahaan, dia harus segera dipecat, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Selain itu, karyawan yang terkena dampak dan perusahaan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Tuan Gu, Anda salah paham. Kami bersaudara. Kami hanya bercanda. Lin Wanwan, apa dia mempermainkanmu? Dia mirip banget sama Gu King. Lin Wanwan, Tuan Gu bertanya padamu. Apa dia cuma main-main sama kamu? Biar Lin Yuyu bisa masuk Yixin, dia pasti punya backingan. Kalaupun kita bongkar sekarang, belum tentu kita bisa singkirin dia. Nanti dia bakal balas dendam lebih parah lagi ke gue. Udahlah, baik Tuan Gu. Dia adik saya. Terima kasih atas pengertiannya Tuan Gu. Kalau tak salah aku, kamu di sini untuk desain. Bakat yang direkrut perusahaan. Malah kau gunakan begini. Kamu sangat menjaga kebersihan. Bagaimana kalau ku pindah kau ke departemen logistik? Ah, tidak. Maaf Tuan Gu. Ini salahku. Oh, maaf. Aku belum makan. Aku juga belum makan. Makan bareng yuk. Cepat ikuti aku. Oh. Sialan kau Lin Wanwan. Ini semua salahmu. Aku hampir kehilangan pekerjaanku. Tunggu saja kau. Dari belakang, dia sangat mirip Gu King juga. Meskipun temperamen mereka berbeda. Tak apa, aku coba saja. Ada apa Lin Wanwan? Ada nyamuk. Kemana perginya? Maaf tuanku. Tidak apa-apa. Aduh, hampir saja aku berteriak. Sepertinya Wanwan sudah curiga dengan identitasku. Untung aku cepat tanggap. Aku harus berakting lebih meyakinkan lagi. Apa aku terlalu banyak berpikir? Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak kebetulan. Xiao Sun pernah bilang, kalau dia cuma karyawan biasa, kok sekarang dia jadi sekretaris JL? Kenapa dia terus melihatmu bukan aku? Tak berguna. Aku tak bisa mengandalkanmu. Ada apa? Kamu kenal sekretaris Sun? Oh, kita pernah bertemu saat wawancara. Dia juga kenal suamiku. Kebetulan sekali. Sekretaris Sun ini, kinerjanya akhir-akhir ini kurang bagus. Aku mengirimnya ke tingkat akar rumput untuk pelatihan. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Apa kalian saling kenal baik? Tuanku seperti itu. Nona Lin, kaulah yang Pak Wang coba jodohkan secara paksa kan? Aku kenal suaminya. Aku cuma sedikit membantu. Begitu. Paman Wang itu memang eksentrik. Dan ku dengar juga, dia dihajar habis-habisan kali ini. Anggap saja pelajaran untuknya. Lin Wanwan, mulai hari ini kau adalah orang Yixin. Ingat, apapun yang terjadi, perusahaan mendukungmu. Begitupun, kau juga harus berkontribusi untuk Yixin. Terima kasih tuanku. Aku pasti akan bekerja keras mulai sekarang. Aku akan berusaha membalas budimu. Balas budi Yixin. Ini orang-orang terkaya. Sepertinya begitu. Dia dan Gu King hanya mirip. Masih ada bedanya. Sepertinya aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Grup Yixin. Terima kasih tuanku. Makanan perusahaan kita sungguh lezat. Kalau begitu aku kembali bekerja. Hei, tunggu. Lin Wanwan, sadarlah. Meski mereka tampak sangat mirip, mereka bukan orang yang sama. Tuan Gu, meskipun Anda tidak seperti Tuan Wang, saya tetap harus tegaskan. Saya sudah menikah. Sepertinya ada yang nyangkut di gigimu. Aduh gawat. Malu sekali. Ya Tuhan,
Bisakah bumi terbuka sedikit saja, dan biarkan aku masuk? Ya sudah, sana kembali. Baik tuanku. Hei, hati-hati. Haus. Seperti anak kecil. Makan begitu banyak dan masih dipaksa makan makanan anjing. Aku akan mengalami gangguan pencernaan. Dari mana kau datang? Makan saja sana. Hei, semua berhenti bekerja. Hentikan pekerjaanmu sejenak. Hari ini hari pertama Lin Wanwan. Tradisi lama kita. Pesta makan malam ini. Lokasinya di Hotel Shanghai Grand. Hotel Shanghai Grand. Bukankah itu hotel bintang 5? Bukan uangmu apa yang kau takutkan? Kurasa pengawas Lin ingin memberi Lin Wanwan pelajaran. Tapi melihat kalung 5 jutanya, seharusnya dia tidak kekurangan uang. Ayo, peras dia habis-habisan. Xiao Sun. Lin Wanwan ada acara makan malam nanti. Cari tahu alamatnya untukku. Dan ngomong-ngomong, kosongkan jadwalku. Lin Wanwan. Aku tahu itu. Kau akhirnya akan datang juga. Sekarang kau akhirnya tahu untuk datang menemukanku. Manajer Wu, saya kesini untuk makan hari ini. Tunjukkan rasa hormatmu. Dulu kau juga bekerja di sini. Kau bahkan mampu makan di sini. Oh begitu. Apakah kau menempel pada pria kaya? Berapa yang dia berikan padamu sebulan? Jaga mulutmu. Apa ibumu tahu betapa kurang ajarnya kamu? Aku baru dapat pekerjaan. Departemenku mengadakan pesta makan malam di sini hari ini. Dengan ijazah SMMU. Pekerjaan macam apa yang bisa kau temukan? Sesuatu yang mengawal orang kan? Itu kalung yang mencolok. Om-om hidung belang mana yang memberimu itu? Pasti harganya mahal. Aku juga bisa memberimu uang. Kau juga melayaniku. Aku akan panggil polisi. Kau pikir aku takut polisi? Dasar kau. Manajer Wu. Sepertinya kau cukup tertarik padanya. Perlu bantuan. Bawakan sebotol lagi anggur termahalmu. Baiklah. Pesta penyambutan Yixin Group. Mewah sekali. Berapa biayanya ini? Makanan ini bisa jadi gaji tahunanku. Kita tidak harus membagi tagihan ini kan? Oh, jangan khawatir. Pengawas Lin yang mengatur ini. Kita tidak perlu membayar. Pakai otakmu. Mengapa pengawas Lin memilih tempat ini? Kita akan menonton pertunjukan. Mari bersulang. Selamat datang rekan baru kita. Terima kasih semuanya. Aku tak sabar untuk bekerja dengan kalian semua. Hei Lin Wanwan. Ini pesta penyambutan. Semua orang sudah bersulang untukmu. Bukankah kau harus membalasnya? Kalau begitu aku akan bersulang untuk semua orang sekali lagi. Tunggu, ini punya siapa? Ya, kau tidak bisa begitu saja mengabaikan kami seperti ini. Ini jelas, kau tidak menganggap kami serius. Maaf, aku tidak bisa minum banyak. Karena semua orang memintanya. Lakukan saja. Pengawas Lin, izinkan aku bersulang untukmu dulu. Hei pengawas Lin. Ini berbeda denganmu. Kau butuh 3 gelas. Benar. Minum-minum. Baiklah, baiklah. Kau sangat bijaksana. Pergi bersulang dengan senior lainnya. Mereka akan menjagamu. Aku bersulang untukmu. Total untuk wanita ini adalah 388.000. Dengan biaya layanan totalnya menjadi 400.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Siapapun yang mentraktirmu tanyakan pada mereka. Aku yang bayar. Ini pesta penyambutan. Sebagai anak baru, bukankah kau harus mentraktir senior-seniormu? Bukankah seharusnya perusahaan
atau departemen yang menanggung ini. Perusahaan sedang kehabisan dana. Apa yang telah kau lakukan untuk perusahaan? Mengapa perusahaan harus menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Hari ini aku membantumu memenangkan hati orang-orang. Dalam beberapa hari, kompetisi desain perhiasan ini akan dimulai. Logikanya, kau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hari ini kau harus mentraktir semua orang makan enak. Jika semua orang senang, maka ketiga orang itu mungkin akan membantumu. Oh, Nona Lin Xiang, kau mempersulit kami. Dia bahkan belum lulus kuliah. Jadi bagaimana aku bisa memimpin? Aku tentu saja tidak bisa. Nah, pengawas Lin sudah bicara. Jadi kita harus membantu jika kita bisa. Lagi pula, Lin Wanwan mentraktir kita makan malam yang begitu mahal. Kita harus membalasnya kan? Benar. Tapi Lin Wanwan, kau tidak akan kabur dari tagihan kan? Tapi kau tidak terlihat miskin bagiku. Lagi pula salah satu kalungmu bernilai 5 juta. Apa? Lin Wanwan ini ternyata punya perhiasan semahal itu. Terakhir kali aku bertanya padanya, apakah dia berselingkuh dengan Gu Qingzuo? Dia berpura-pura dan berbohong bilang dia tidak mengenalnya. Lin Wanwan, jika kau tidak tulus padaku, jangan salahkan aku karena tidak menganggapmu sebagai teman. Wanwan, aku tahu kondisi keuanganmu lebih baik dari siapapun. Kau bilang kau akan mentraktir kami makan malam. Jadi mengapa kau membawa kami ke sini? Kau tidak berencana untuk makan dan kabur kan? Kau bisa dipenjara karena itu. Semuanya ingin membantunya membagi tagihan. Mantan rekan kerjamu sangat baik padamu. Tapi aku tidak bisa berkontribusi. Lin Wanwan yang membawa kami ke sini. Kita tidak bisa diharapkan untuk membayarnya kan? Kau bahkan pernah bekerja sebagai pelayan di hotel. Menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Bagaimana kau bisa membeli kalung seharga 5 juta yuan? Aku tahu itu masih muda. Bagaimana kau bisa mampu membelinya sendiri? Dan kau hanya punya ijazah SMA. Namun kau berhasil masuk ke Departemen Desain Perhiasan Grup Yixin kami. Apa maksudnya ini? Jangan bilang kau tidak mengerti. Wanwan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Manajermu memberitahu kami sebelumnya bahwa kau perempuan nakal. Kau bohong? Baiklah, baiklah. Kita tidak punya waktu untuk ini. Bayar saja tagihannya. Lin Yunyu, apa kau harus sekejam ini? Adikku sayang, kau salah paham denganku. Makan ini untukmu. Bukannya aku tidak bisa membayar untukmu. Maka kami rekan-rekanmu mungkin tidak bisa bergaul denganmu di masa depan. Penampilan bisa menipu. Lin Yunyu, kau benar-benar masih ingin mencelakaiku. Oga, kalau aku tidak bayar, dia punya alasan untuk memecatku. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak ini. Bayar, kita harus kembali. Kita perlu mengubah desainnya. Tidak ada uang, memakai perhiasan 5 juta. Dan masih mencoba kabur saat bayar. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Ini baru pertama kali bagiku. Lin Wanwan, jika kau akan seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak baik. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Manajermu seseorang mencoba kabur dari tagihan. Siapa? Siapa yang mencoba makan dan kabur di sini? Itu dia. Lin Wanwan. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa mampu makan di hotel. Jadi kau berencana untuk makan dan kabur. Aku tidak. Jika bukan itu masalahnya, maka bayar tagihannya. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Bayar saja tagihannya, oke. Jika ini sampai ke kantor polisi, apa kau tidak takut malu? Akulah yang akan malu, bahkan jika sampai ke polisi. Karyawan dengan catatan. Grup Yixin tidak akan mempekerjakan seseorang dengan noda di catatan mereka. Jika kau benar-benar tidak punya uang, kau bisa menggunakan sesuatu padamu sebagai jaminan. Manajermu, kalungnya itu bernilai 5 juta. Itu banyak sekali. Aku tidak bisa memberikan kembalian untuk itu. Namun, melihat pakaianmu, sepertinya cukup berharga. Mengapa kau tidak meninggalkannya di sini? Tapi ini tempat umum. Bagaimana kalau kita cari kamar? Aku tidak butuh pakaiannya. Temani aku beberapa kali saja. Kau mimpi dasar mesum. Karena kau tidak mau bekerja sama. Li Mei buka bajunya. Ya. Jangan sentuh aku. Pembunuhan. Tuan-tuan Gu. Karyawan Yixin Group. Kapan giliranmu menindas? Tuan Gu. Tidak. Kita tidak bisa menindas. Kerja bagus Tuan Gu, kerja bagus. Ceritakan apa yang terjadi. Pengawas Lin ingin mengadakan makan malam penyambutan. Dan memaksa aku untuk membayar. Aku tidak punya uang. Jadi mereka mencoba melucutiku.
Makan malam penyambutan Hixindro. Sejak kapan? Karyawan baru yang bayar? Aku Gu Kengsu. Tak bisa kehilangan muka begini. Tuan Gu, maafkan kami. Kami hanya bercanda dengan Lin Wanwan. Itu semua manajer Wu. Dia lancang. Pengawas Lin mewah sekali hidangannya. Kau memesan makanan semahal ini. Dan kau bilang ini cuma lelukan. Sekretaris Sun, berapa anggaran standar untuk makan malam penyambutan Hixindro? Batasnya 10.000 yuan. Apapun yang melebihi itu adalah tanggung jawab departemen. Kurasa aturan ini tak masuk akal. Ubah sekarang. Mulai sekarang. Selama pengawas Lin masih supervisor di Departemen Desain, semua biaya makan malam penyambutan ditanggung olehnya pribadi. Ya, Tuan Gu. Tapi, Bagaimana sebagai kepala Departemen Desain? Kau bahkan tak bertanggung jawab untuk melindungi bawahanmu, atau memang di on Heart Group? Kau tak bisa bertahan lagi. Aku bisa bayar untuk makan ini, tapi besok kau kemasi barangmu dan pergi. tidak Tuan Gu. Saya bersedia membayar. Baiklah. Tapi kau hanya kurang tanggung jawab untuk melindungi bawahanmu. Jadi mulai besok, kau hanyalah desainer biasa di Departemen Desain. Li Mei, cepat bawa aku ke rumah sakit. Ya. Apakah kalian memperhatikan bahwa Tuan Gu yang biasanya cuek sangat peduli dengan Lin Wanwan? Betul. Ini kedua kalinya Tuan Gu membelanya. Mungkinkah mereka? Mustahil. Lin Wanwan. Bagaimana mungkin Tuan Gu jatuh cinta padanya? Dia hanya pantas untuk suami pengantar makanannya. Hanya aku yang pantas untuk Gu Qingju. Kamu tinggal di mana? Biar kuantar pulang. Aku tidak mabuk. Tuan Gu, terima kasih telah membantuku lagi. Tapi aku punya suami. Biar ku bilang, lebih baik kau jaga kelakuanmu. Kau sudah banyak minum. Aku tak bisa meninggalkanmu di sini. Tapi aku sudah menikah. Tidakkah kau berpikir kau memanfaatkan? Tepat sekali. Bagaimana bisa begini? Nona butuh bantuan. Hei, tidak. Jangan panggil polisi, mereka pasangan. Beneran aku pernah lihat ini online. Penipu kayak gini, ngakunya saudara. Padahal perdagangan manusia. Tentu saja benar. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Jangan sentuh aku. Ku bilang ya. Suamiku sangat kuat. Hati-hati, dia akan memukulmu. Aku akan menelpon suamiku. Dan dia akan ke sini. Tentu saja aku percaya padamu. Bahkan, kalau kau tak menelepon, aku di sini juga. Oh, tidak cepat, Mood. Bukankah sudah kubilang, urusan pameran, kita bicarakan besok. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Apa kau masih mengantar makanan? Hari ini aku tidak bisa. Oh iya. Halo istriku. Ada apa? Gu Qing. Kurasa aku mabuk. Tapi kurasa aku tidak mabuk. Kalau begitu tunggu aku di tempatmu. Aku akan segera menjemputmu. Jangan bergerak. Pak sopir jalan. Istriku. Gu Qing. Kau cepat sekali sampai. Aku baru saja bertaruh dengannya. Hei. Di mana dia? Tentu saja. Sayang, apa yang kau butuhkan? Aku selalu siap sedia untukmu. Sayang. Ada yang ingin kukatakan. Kau sangat baik padaku. Tapi, aku tidak pantas kau perlakukan sebaik ini. Huhu. Ada apa? Mas, aku mau cerita sesuatu. Bos perusahaan kami adalah orang terkaya. Wan Cheng. Gu Qingsuo. Kau kenal dia kan?
Dia terus mencoba merayuku. Aku sudah menolaknya. Dia masih terus mencoba. Maaf ya, Bukankah ini menunjukkan betapa mempesonanya dirimu istriku? Betapa menawannya kamu? gendong aku pulang. Baiklah. Ayo pulang. Ayo pergi. Pelan-pelan. Milik Lin Wanwan. Suami pengantar makanan tak berguna itu. Sebenarnya adalah Go Qingjul. Gu Qing sini. Aku mau kasih tahu rahasia nih. Katakan padaku. Ayo rebahan di sampingku. Gimana aku bisa ngasih tahu kamu dari jauh begini? Sini ku bisikin. Tuan Gu kita, mirip banget sama kamu. Apakah kamu berfantasi lagi? Kalau aku ini bos besar, Bukan kok. Aku udah pakai caraku. Buat ngebuktiinnya, kalian berdua. Jelas bukan orang yang sama. metode apa? Hamam yaitu. Aduh, Maaf ya. Apa aku menyakitimu? Kalau gitu pukul aku. bagaimana mungkin aku tega memukulmu? Lagi pula, dia orang terkaya di Wancheng. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengannya? Emang kenapa? Kalau dia orang terkaya di Wancheng, dia nggak sebaik suamiku. Lihat dia tuh. Umurnya udah kepala 3 hampir kepala 4. Tapi bahkan belum berkeluarga. Dia sebenarnya baru 28. Sayang. Kamu ingat dia punya paman kan? Tuan Wang yang mesum itu. Nah, dia dekat banget sama pamannya. Kira-kira dia juga punya fetis mesum gitu nggak ya? Si tua bangka mesum uang itu, mesum sendiri. Kenapa aku harus terseret dan dihina juga? Tidak memenjarakannya terakhir kali. Sebuah kesalahan besar. Ah sudahlah. Peduli amat. Kalaupun dia baik. Dia tetap nggak sebaik suamiku. Pokoknya, suamiku yang terbaik sedunia. Sebenarnya dia cukup baik juga. Maksudmu apa? Kamu mau jauhin aku? Tidak, Di dunia ini, aku cuma punya kamu dan kakak sebagai keluarga. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Wan. Aku terlalu mencintaimu untuk melakukan itu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Beneran? Kalau gitu, sayang. Tapi pernikahan kita kan cuma pura-pura. Apa kamu beneran cinta sama aku? Aku mencintaimu. Sekarang kita udah nikah. Bukankah seharusnya kita? Kamu tahu ngelakuin itu? Semuanya hal apa? Aku mau kerja. Kamu juga harus kerja. Baik. Jeti ini Lin Wanwan dari perusahaanmu. Sas, masih mau kerja nggak? Meng, ada apa sih? Mereka kayaknya agak aneh. Kak Wanwan akhirnya datang juga. Kamu lagi viral nih. Trending. Lihat. Hei Lin Wanwan. Aku tak pernah menyadari kau punya sisi seperti ini. Berhubungan dengan banyak pria. Sangat kotor. Ini jelasin semuanya. Perhiasan semahal itu. Semua dari hasil jual diri. Jeti, kamu masuk Iksin Group dengan cara tidur sama eksekutif mana? Ini fitnah. Aku punya hak untuk menuntutmu. Oh, aku sangat takut. Silakan tuntut kami. Setelah kau menuntut kami akan mengorak. Lebih banyak lagi aibmu untuk dilihat semua orang kan? Lin Wanwan. Apa kamu mau bilang kalau orang di foto-foto itu bukan kamu? Ini aku, tapi fotonya palsu? Kamu tetap harus ngaku kalau itu kamu kan? Pantesan mantan rekan kerjamu pada nyinyir banget sama kamu. Mereka pasti jijik sama hal kotor yang kamu lakuin. Demi duit. Kamu cari duit haram itu masih kurang ya? Sampai berhayal bisa masuk Iksin Group dan mencemari lingkungan kerja kita. Kita nggak mau kerja sama orang yang masuk perusahaan lewat jalur ranjang. Kita di Iksin Group bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita nggak butuh pemalas, nggak tahu malu kayak kamu. Lin Wanwan, kalau kamu masih punya harga diri, keluar dari Iksin. Keluar. Keluar.
Keluar. Ngapain kamu? Kok masih berdiri di situ? Keluar. Keluar. Olce. Kau baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Lin Wanwan secara pribadi direkrut olehku. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya sekarang. Apa? Lin Wanwan ternyata direkrut langsung sama Pak Gu. Nggak mungkin. Jangan-jangan Pak Gu sama Lin Wanwan itu mau dipecat ya? Di grup Yixin, kami selalu berpegang pada satu prinsip. Kesesuaian antara kemampuan dan posisi. Kesesuaian. Saya sepenuhnya percaya Lin Wanwan memiliki kemampuan untuk menjadi desainer perhiasan yang kompeten. Dalam kompetisi desain perhiasan bulan depan, kompetisi desain perhiasan, saya yakin Lin Wanwan pasti akan membuat kami terkesan di Yixin. Apa? Kompetisi desain perhiasan? Bukannya syaratnya karyawan minimal 3 tahun kerja baru boleh ikut. Kok dia karyawan baru masuk bisa ikut? Saya udah kerja 6 tahun baru kepilih sekali. Kira-kira Lin Wanwan pakai pelet apa ya? Sampai Pak Gu kepincut. Tuan Gu, sesuai aturan perusahaan, karyawan harus bekerja selama 3 tahun sebelum mereka dapat mendaftar untuk kompetisi desain perhiasan. Setelah pendaftaran berhasil, berbagai kualifikasi perlu ditinjau untuk menentukan daftar akhir peserta. Lin Wanwan saat ini dikelilingi oleh rumor dering, membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah itu merusak citra perusahaan kita? Aturan dibuat oleh manusia. Dan grup Yixin adalah salah satu pembuat aturan untuk kompetisi ini. Sebagai anggota panitia, saya akan mengonfirmasi bahwa Lin Wanwan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Juga, terkait rumor daring, saya akan meminta seseorang menyelidiki siapa yang mengganggu pada saat kritis ini. Operasi normal grup Yixin. Saya juga meminta semua yang hadir untuk tidak menyebarkan rumor. Lin Wanwan, bersiaplah dengan baik. Jangan kecewakan kami. Baiklah. Terima kasih Tuan Gu atas kepercayaannya. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Mengenai rumor online, saya akan berusaha semaksimal mungkin mencari bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Mengenai siapa dalang di balik rumor ini, saya akan memastikan dia menanggung konsekuensi hukumnya. Tapi jika ada masalah, Anda dapat menghubungi Sekretaris Son kapan saja. Reputasi pribadi Anda juga merupakan masalah citra grup Yixin. Apa yang masih kau lihat? Hei, Tuan Gu, meskipun Lin Wanwan adalah adikku, sebagai karyawan Yixin, aku masih harus melapor kepadamu. Kehidupan masa lalu Lin Wanwan cukup kacau begitu dia mulai kuliah dia. Lin Yuyu, aku punya hubungan baik dengan bos Wansan Media. Bagaimana kalau ku rekomendasikan kau jadi paparazzi? Lin Wanwan dasar perempuan. Jangan coba-coba bertingkah polos dan menipu Tuan Gu. Suatu hari, aku akan mengungkap wajah aslimu. Istriku, Sayang, gimana menurutmu? kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sayang, kamu udah lihat pencarian tren online saat ini. Dengarkan aku, itu semua rekayasa. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Terima kasih sayang. Kau istriku. Siapa lagi yang akan ku percaya kalau bukan kau? Kau mau kemana sekarang? Aku mau ke Shanghai Grand Hotel. Foto-foto itu pasti dibikin sama manajer Wu. Lin Wanwan, oh Lin Wanwan, Shanghai Grand Hotel. kau terus berlagak tak bersalah. Membuatku menyinggung Tuan Gu. Aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Wu Dixian, apa maumu dengan merekayasa foto-foto ini? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Foto-foto ini semuanya tangkapan layar dari rekaman CCTV. Sebagai manajer lobby untuk mendapatkan video-video ini mudah bagimu. Jadi, hanya karena aku bisa akses rekaman CCTV, itu membuktikan aku yang melakukannya. Lin Wanwan, kamu kan udah nggak kerja di sini, jadi jangan kesini terus. Bikin masalah, oke? Li Mei, aku pernah menganggapmu teman. Apa kau lupa? Bagaimana dia memperlakukanku dulu? Dia menyebarkan gosip tentangku kemarin dan dihukum karenanya. Itu sebabnya dia dendam dan melakukan ini padaku. Kebanyakan mikir dah, aturan manajer Wu selalu adil. Kemarin kan jelas-jelas kamu yang mau makan gratis. Kok jadi salah kita? Tepat sekali. Kau mabuk tadi malam. Aku bahkan tak ingin berdebat denganmu. Tapi,
jika kau tak bisa berikan bukti hari ini. Ini fitnah yang disengaja. Dan itu juga menyebabkan hotel kami rugi secara finansial. Aku bisa langsung lapor polisi. Tidak apa-apa, biarkan mereka memanggil polisi. Aku sudah meminta temanku untuk menyelidiki foto-foto online. Semuanya berasal dari grup Shanghai. Kebetulan sekali, setelah polisi tiba, mereka bisa menyelidiki secara menyeluruh. Kau tukang antar. Apa yang kau lakukan ikut campur? Dia suamiku. Suamimu. Dia pasti tidak tahu kalau kau tidur dengan klien dan mendapatkan kalung senilai 5 juta kau? Kamu ngapain begini, jangan-jangan kasihan sama suamimu. Makanya ngasih topi lebih ya. Tak heran kau tak tahu istrimu orang macam apa. Saat dia bekerja di hotel kita, dia menggoda setiap orang yang ditemuinya. Dan dia berpura-pura lebih polos daripada siapapun. Lebih lugu dari siapapun. Suamiku, tolong jangan percaya apa yang mereka katakan. Mereka semua berbohong padamu. Jangan sentuh aku. Berapa banyak aib yang kau sembunyikan, aku tidak tahu. Manajer Wu, aku salah. Aku terlalu arogan sebelumnya. Kali ini, aku benar-benar sadar. Aku salah. Suamiku orang jujur. Bisakah Anda menjelaskan untukku apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bersedia melakukan apa saja, tapi aku tidak bisa kehilangan dia. Kau tahu kau salah. Ya, aku tahu. Aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Tolong kasihani aku. Maafkan aku. Sekarang kau tahu untuk mengalah. Katakan padaku. Aku bisa memaafkanmu. Tapi itu tergantung kinerjamu. Manajer, hati-hati, dia mungkin bohong. Diam. Kau tak punya hak bicara di sini. Manajer Wu, kau tahu reputasi seorang gadis adalah segalanya. Tolong beritahu suamiku. Dan beritahu semua orang. Aku benar-benar tidak main-main dengan Clean. Kami hanya berinteraksi biasa. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa hidup di Wanchen lagi. Tolong. Seharusnya kau lebih bijak sejak awal. Maka semua ini tak akan terjadi. Kau membuatku mengedit video tadi malam. Sangat melelahkan. Manajer Wu, apakah video ini benar-benar didit dan disambung olehmu? Kau sangat terampil. Aku bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tentu saja apa yang kau tahu. Aku Wu Dixian telah berada di Wanchen selama bertahun-tahun. Tentu saja aku punya beberapa keahlian khusus. Suamiku apa? Kau merekam semuanya? Baik, selesai. Apa? Bukti yang kau minta kumpulkan. Sudah kukumpulkan semua. Ada yang ingin kau katakan? Kita tunggu polisi datang. Bohongi aku dan kubunuh kau. Aduh. Bahkan jika kau mendapatkan buktinya. Lalu bagaimana? Aku kenal banyak bos. Kau tak bisa menuntutku. Wu Dixian, sekarang telah dipastikan bahwa Anda menyebarkan desas-desus dan memfitnah karyawan grup Satu Hati kami. Panggilan Departemen Hukum kami akan segera dikirimkan. Bagaimana grup One Heller bisa terlibat? Wan. Aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku tak bisa masuk penjara. Aku punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil. Saat kau menyebarkan desas-desus untuk menghancurkanku, apa kau memikirkanku? Aku hanya impulsif. Memulai rumor hanya butuh sepatah kata. Membantahnya butuh maraton. Bahkan jika kau tidak punya banyak bukti, aku korban rumor akan semakin tercemar. Untungnya suamiku percaya padaku. Kalau tidak, kau masih bersembunyi di sudut gelap sambil tertawa. Tapi aku bisa memaafkan Imal. Karena untuk sampah sepertimu, aku tidak perlu menyimpan dendam selamanya. Itu tidak sepadan. Tapi hukum tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja Panji Hakim ANMU. Istriku, apa yang kau katakan tadi sungguh brilian. Berbicara dari hati. Aku harap setiap orang yang telah difitnah dapat dengan berani mengambil cara hukum untuk melindungi diri mereka sendiri. Aku melihat perusahaan telah membersihkan namaku juga. Grup udah ngeluarin pengumuman buat membersihkan nama Lin Wanwan. Kayaknya kali ini kita beneran salah paham sama dia. Berita di internet emang gak bisa dipercaya sepenuhnya. Kalian gak perlu merasa bersalah. Bukan kita yang mulai gosipnya kok. Si Wu ini benar-benar payah. Lupakan saja Lin Wanwan. Lain kali aku sendiri yang akan memastikan kau benar-benar hancur. Suami. Yai, akhirnya selesai.
Selesai melukis. Aku akan menambahkan beberapa detail kecil besok. Coba kulihat. Itulah istriku yang hebat. Lihatlah desain ini. Dan perhatikan garis-garis ini. Meskipun aku tidak mengerti, kurasa ini pasti menang. Bahkan pemenang hadiah utama. Ya, kuanggap itu pertanda baik. Oh, sudah larut. Aku lelah, ayo pulang. Baiklah, ayo pergi. Benar, pulang ke rumah. Kak Ching, tentang pengajuan untuk kompetisi ini. Ada apa? Lebih baik kau lihat sendiri. Kalian semua tahu karakterku. Aku tidak akan menoleransi omong kosong. Aku hanya akan mengatakan ini. Untuk mendesain dengan baik, kau harus menjadi orang baik dulu, Lin Wanwan. Aku secara resmi menyatakan bahwa kau dipecat. Baru pertama kali melihat Kak Ching semarah ini. Meledak seperti ini. Apa yang telah Lin Wanwan lakukan? Rahasia perusahaan. Aku sudah meninjau desain semua orang dan sudah mengirimkannya ke juri kompetisi untuk peringkatnya. Itu tergantung pada kalian masing-masing. Semoga desain terbaik menang. Sedangkan untukmu Lin Wanwan, kau dipecat. Kemasi barang-barangmu sekarang dan keluar. Kak King, aku ingin tahu, kenapa kau memecatku tiba-tiba? Dan, apa yang kau maksud tadi? Apa kau bilang aku bukan orang baik? Aku menghargai keahlian. Bukan keahlian hasil plagiat. Aku tidak menjiplak. Semua draftku asli. Aku tadinya akan membiarkanmu menyelamatkan muka. Tapi sepertinya kau tipe orang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Desainmu dan Lin Yuyu identik. Inilah yang kau sebut keahlianmu. Bagaimana mungkin? Lin Wanwan, buktinya ada di sini. Akui saja. Ini bahkan bukan plagiarisme. Ini fotokopi langsung. Aku mendukung keputusan Kak Ching. Aku mungkin bukan yang paling berbakat, tapi aku menolak untuk bekerja bersama seorang plagiator. Lin Wanwan, kau benar-benar melakukannya sekarang. Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Jadi aku tidak pernah merahasiakan desainku darimu. Nah, lihat ini sekarang. Tidak hanya kau selesai di Yixin, tapi kau juga tamat sebagai desainer. Kau tidak akan pernah bekerja di bidang ini lagi. Tidak. Aku tidak menjiplak. Kau masih berani berdebat. Aku sendiri yang membimbing Lin Yuyu. Aku sudah melihat semua karyanya. Aku bahkan tahu sedikit tentang proyek-proyek universitas. Gayanya cukup berbeda. Karya ini sesuai dengan gayanya. Apa kau meragukan penilaianku? Tapi Lin Wanwan, kusarankan kau untuk menerima nasibmu dan keluar dari Yixin. Kalau tidak dengan plagiarismemu, aku bisa segera mengambil tindakan hukum. Kak King, aku minta untuk melihat semua draft desain Lin Yuyu, Lin Wanwan bahkan sekarang. Apalagi yang kau inginkan? Baik. Karena kau tidak takut kehilangan muka, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Kak Ching, tapi berikan padanya. Bukankah ini semua draft desain latihan lamaku dari rumah? Lin Yuyu, kau datang ke Yixin ingin menjadi desainer. Benar ada masalah. Tapi orang-orang di sini tidak akan mempercayaiku lagi. Daripada konfrontasi yang sia-sia. Kenapa tidak? Apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Kak King, jika aku bisa membuktikan diriku, bisakah kau mengembalikan kelayakanku untuk berkompetisi? Jadi maksudmu, Yuyu menjiplak karyamu. Dia masuk Yixin lebih dulu darimu. Dengan menjiplak karyamu, aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya menghargai hasil nyata. Jika kau bisa membuktikan diri, aku tidak akan menoleransi ini. Siapapun yang menjiplak. Sore ini, kompetisi resmi dimulai. Waktumu habis. Kalau kau tidak bisa membuktikannya, maka aku akan mengundurkan diri. Dan aku akan meninggalkan industri yang kucintai ini selamanya. Kuharap kau menepati janjimu, Lin Yuyu. Tuan Gu, apa yang membawamu ke sini untuk menonton kompetisi? Oh, Kak. Jangan menggodaku. Halo Direktur Gu. Apa yang kau cari? Hah? Di mana Lin Wanwan?
Lin Wanwan, cepat kemari, Kak Qing sedang mencarimu. Kompetisi akan segera dimulai. Mencariku? Bagus, bawa aku padanya cepat. Ikuti aku, jangan sebut dia lagi padaku. Kau harus menjauh dari orang seperti ini, seseorang yang hanya mengandalkan orang lain, dan menjiplak, penipu yang berusaha keras di industri ini. Plagiarisme, tidak mungkin. Biar ku katakan, tak peduli bagaimana Lin Wanwan ini bisa dekat denganmu. Tapi dia sudah melewati batasanku. Karya yang dia serahkan, sama persis dengan milik Lin Yuyu, dan Lin Yuyu sudah mengirimkannya lebih dulu. Aku sama sekali tidak akan mundur. Bagaimana mungkin Wanwan menjiplak? Aku melihatnya. Membuatnya sedikit demi sedikit. Mungkinkah Lin Yuyu bermain trik lagi? Kita harus mencari bukti dulu. Kalau tidak, orang lain akan mengira aku bias terhadap Wanwan. Itu akan memperburuk situasinya. Kak, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tapi jika seseorang sengaja menjebak Lin Wanwan, aku juga akan menghukum mereka dengan berat. Halo tuanku. Wanwan, di mana kau? Aku tidak melihatmu. Oh, kau juga datang untuk menonton kompatisku. Aku mengalami sedikit kecelakaan di sini. Aku segera ke sana. Wanwan. 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 Xiaoxiang, Xiaoxiang. Xiaoxiang, apa yang kau lakukan? Xiaoxiang. Xiaoxiang, buka pintunya. Aku benar-benar kehabisan waktu, Xiaoxiang. Xiaoxiang, ada orang di sana. Tolong aku. Tuan Guru rekaman pengawasa menunjukkan bahwa tempat terakhir Lin Wanwan muncul adalah di sini. Namun, rekaman pengawasan untuk area di belakang ini rusak. Kami tidak dapat melihat lokasi spesifiknya. Kau ke sana. Kalian berdua ke sana. Baiklah, pergi. Wanwan. Wanwan. Aku umumkan, pemenang kompetisi desain perhiasan tahun ini adalah Nona Lin Yuyu. Silakan naik untuk menerima penghargaan Anda. Kak Qing, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan berada di tempatku sekarang. Ini yang kau capai dengan kerja kerasmu sendiri. Pergi dan terimalah penghargaanmu. Tunggu. Aku punya bukti yang membuktikan. Lin Yuyu menjiplak. Ada apa ini? Siapa orang ini? Plagiarisme, mana mungkin? Ini pendatang baru yang didukung penuh oleh Tuan Gu. Bahkan Tuan Gu dari grup Yixin ada di sini. Kita lihat saja nanti. Lin Wanwan, kenapa kau harus menyusahkanku? Kau menjiplakku itu satu hal. Tapi hari ini adalah upacara penghargaan terpentingku. Kenapa kau harus membuat keributan di sini? Siapa plagiator sebenarnya di sini? Siapa yang membuat keributan? Semuanya dengarkan. Nona Lin Wanwan ini. Jelaskan dirimu dengan jelas. Nilai sendiri. Kak Qing, apa kau masih berpegang pada apa yang kau katakan hari ini? Kau bilang, selama aku bisa membuktikan diriku, bahwa itu bukan plagiarisme. Aku akan adil dan objektif, dan bahwa plagiator akan dihukum berat. Tentu saja, asalkan kau bisa membuktikan diri. Meskipun hasilnya sudah diketahui secara luas, kompetisi ini sama sekali tidak menoleransi plagiarisme. Nora, jika Anda memiliki bukti konkret, tolong segera tunjukkan. Jika kau sengaja membuat masalah, maka asosiasi perhiasan kami tidak akan tinggal diam. Kak Qing, aku tidak melakukannya. Itu Lin Wanwan, dia menjebakku. Hati yang bersih pantang takut. Jangan khawatir, aku tak akan menoleransi plagiator maupun penuduh palsu. Karena aku berani muncul di sini. Aku pasti punya bukti. Lin Wanwan, aku tahu. Kau tidak pernah menyukaiku sejak kita kecil. Dan kau selalu memandang rendah aku, adikmu. Tapi kau tidak bisa begitu saja. Kau tidak bisa menghancurkan karier desain perhiasan yang paling kucintaikan, bahkan jika kau tidak mempertimbangkan reputasi keluarga Lin. Aku masih adikmu satu-satunya.
Jadi mereka berdua bersaudara? Pantas saja mereka agak mirip. Mengumbar aib keluarga. Berisik sampai. Kompetisi formal seperti ini. Kakak, jika kita punya masalah pribadi, bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Kenapa membuat keributan? Dan membiarkan semua orang melihat kita sebagai lelucon? Aku akan meminta maaf padamu, oke? Lin Yunyu, hentikan sandiwara ini. Aku datang ke sini hari ini sebagai seseorang yang mencintai desain perhiasan untuk semua orang untuk mengungkap plagiarisme terang-terangan ini. Bukan untuk melihatmu berpura-pura. Kau. Para juri, aku tidak menjiplak. Itu Lin Wanwan. Lin Wanwan iri padaku. Dia menjebakku. Kak King. Aku selalu berpikir, apa yang kau katakan sebelumnya itu benar. Gaya desain seseorang tidak mudah berubah. Jadi, tolong lihat draft desain ini. Ini karya siapa? Ini semua digambar oleh Lin Yueyu, namun karya-karya ini belum matang. Ini dari masa-masa awalnya, sebelum dia mendapat pelatihan, ketika dia baru menggambar. Apa kau yakin ada masalah? Tapi draft desain ini semuanya milikku. Apa? Kau bohong. Jangan coba-coba menjebakku dengan omong kosong ini. Jangan berani-beraninya kau mencoba menjebakku. Berhenti. Tolong beri aku penjelasan. Aku lulus dari universitas ternama dengan gelar desain. Dan dia Lin Wanwan. Bahkan tidak lulus kuliah. Beraninya dia menjebakku. Kau sangat berbakat. Kenapa kau menyalin draft desain SM aku? Konyol sekali. Apa kau tahu bahwa semua ini diambil dari mejaku? Aku mengambilnya. Hentikan omong kosongmu. Kau memfitnahku. Draft-draft compang camping ini jelas-jelas ada di rak bukumu. Bagaimana? Bagaimana kau sekarang bisa mengakui bahwa ini adalah draftku? Kak King, apa kau mengerti sekarang? Akhirnya aku mengerti. Desain awal yang kau berikan padaku, termasuk draft akhirnya, saat kau bergabung dengan Yixin, semuanya disalin. Dari draft ini. Astaga. Jeti Mahakarya Yuyu. Semuanya dijiplak. Naskah desain Lin Wanwan jelas menunjukkan umurnya. Lin Yuyu membodohi kita semua. Tidak. Aku tidak berbohong padamu. Lin Wanwan yang berbohong. Dia menjebakku. Lalu jelaskan padaku. Kenapa draft yang kau serahkan padaku adalah desain untuk festival musim semi mendatang yang ada di dalam draft desain Lin Wanwan. Karya ini jelas-jelas milikku. Lin Wanwan. Jati karya ini dimaksudkan untuk menjiplak karyaku selama bertahun-tahun dan masih belum memahaminya. Mimpiku selalu menjadi desainer perhiasan. Jadi, aku mendesain namaku sebagai logo dan menyembunyikannya di setiap karya. Termasuk entry kompetisi ini. Kak King dan para juri. Tolong lihat. Di dalam segi desain perhiasan, apakah ada logo kecil? Itu karakter Wan. Namaku. Memang benar ada. Aku yakin karya Lin Yuyu juga akan memilikinya. Lin Yuyu, apalagi yang harus kau katakan? Aku salah menilainya. Dengan ini aku umumkan pengunduran diriku dari panitia penyelenggara kompetisi desain perhiasan ini. Satu hal lagi. Aku juga meminta semua yang hadir untuk menjadi saksi bahwa dia masuk. Aku akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Lin Yuyu yang menyuruhku. Dia menyuruhku mencuri desain Lin Wanwan. Dia juga berbohong padaku bilang, itu untuk mempertahankanku di perusahaan. Aku tak menyangka, itu untuk kemajuannya sendiri. Lin Yuyu, aku sungguh bodoh. Mempercayai kebohonganmu dan bekerja untukmu. Tidak, jangan percaya dia. Dia pasti Lin Wanwan menyuruh seseorang untuk memfitnahku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku merekamnya diam-diam. Buktinya tersembunyi di laci perusahaan. Lin Yuyu, apalagi yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Kenapa? Kenapa kau ingin melawanku seperti ini? Ternyata selama ini, karya Lin Yuyu yang paling luar biasa didesain oleh Lin Wanwan. Kita buta hingga tak melihat bakatnya. Meski dia tidak lulus universitas di bidang desain. Dia jauh lebih baik daripada kita. Lin Wanwan, aku secara resmi meminta maaf padamu. Karena kita telah memastikan bahwa karya Lin Yuyu dijiplak dari Lin Wanwan. Maka kita harus memberikan penghargaan ini kepada orang yang berhak. Benar,
Pemenang sebenarnya dari kompetisi ini seharusnya adalah Lin Wanwan. Meskipun kompetisi ini penuh lika-liku, pada akhirnya telah membersihkan dunia desain dari tren plagiarisme yang tidak sehat dan menemukan Lin Wanwan, bintang baru yang sedang naik daun ini dalam desain. Aku umumkan bahwa pemenang kompetisi desain perhiasan ini adalah Lin Wanwan. Mari kita semua, semoga dia desain perhiasannya mendoakan masa depan yang cerah dalam. Orang tua. Ayah, ibu. Kalian berdua harus memikirkan sesuatu. Apakah kita akan membiarkan Gu Qingzhuo membalas dendam pada kita seperti ini? Semua kontrak kita, bisnis keluarga Lin kita, telah diputus secara hukum olehnya. Sekarang kita harus menggadaikan rumah juga. Jika kita tidak segera memikirkan sesuatu, kita bahkan tidak akan punya tempat tinggal di Wancheng. Aku akan berakhir di jalanan. Baiklah, sudah cukup. Ayah, ini semua salahmu. Jika kau tidak begitu berbelas kasih kepada Lin Wanwan waktu itu, dia tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam pada kita. Yuyo, bagaimana kau bisa menyalahkan semuanya padaku? Aku terus memberitahumu untuk tidak terlalu kejam. Wanwan, bagaimanapun juga kita masih keluarga kan? Lin Juqi, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau mengatakan bahwa putriku dan aku bertanggung jawab atas semua hal buruk dan kau semacam orang suci? Kalau begitu pergilah temui putrimu yang berharga sekarang. Lihat apakah dia mengenalimu. Sayang, bukan itu maksudku. Lihat. Ayah, lihat dirimu sendiri. Bisakah kita punya sedikit tulang punggung jantan? Baiklah, jika bukan karenamu, tidak kompeten dan mengacaukan segalanya, bagaimana mungkin semuanya bisa sampai ke titik ini? Kau tahu betul bahwa Gu Qingzhuo mengenal Lin Wanwan, tapi kau tidak memberitahu kami. Sekarang kita telah menyinggung perasaannya. Kau memutuskan untuk memberitahu kami. Ya, aku tidak mau. Pertama jatuhkan Gu Qingzhuo. Aku melakukan semua itu untuk kesejahteraan keluarga Lin kita. Bagaimana kalau begini? Aku akan memohon pada Wanwan lagi. Sudahlah. Berapa harga cangkir lamamu itu? Kurasa kita harus bergegas dan berkemas. Lihat apa yang ada di rumah ini. Ada emas perak atau barang berharga yang tersisa. Saat orang bank sampai di sini, kita akan tidur di bawah jembatan. Cepatlah berkemas. Benda apa ini? Oh itu. Itu milik Lin Wanwan. Ibunya yang memberikannya padanya. Itu sangat berharga. Tapi setelah kejadian itu, sepertinya rusak. Aku melihatnya membuangnya begitu saja. Jadi aku mengambilnya dan menyembunyikannya. Akan kusimpan untuk sementara waktu. Mungkin kita bisa menjualnya untuk beberapa dolar. Kita belum selesai berkemas. Bisakah kau memberi kami sedikit waktu lagi? Jangan katakan apa-apa istriku. Saat ini seluruh Wancheng berada di bawah kendali Gu Qingzhuo. Kita harus segera pergi. Leontin siapa ini? Leontin ini, bukankah ini yang baru saja kita jual? Apakah ini tidak berharga? Kau salah menilai sendiri. Kami tidak menawarkan pengembalian uang. Pemilik Leontin ini adalah CEO Gu kami. Dermawan yang dia kari. CEO Gu Qingzhuo. Mungkinkah malam itu? Leontin ini, milik putriku. Namanya Lin Yueyu. Bagaimana dia bisa menjadi penyelamat hidup CEO Gu? 6 tahun yang lalu, apakah dia pergi ke Hotel Sansheng? Oh, tentu saja dia melakukannya. Tapi malam itu, setelah dia kembali, dia terus menangis. Kami masih belum mengerti apa yang terjadi. Maka tidak ada kesalahan. Suruh dia bertemu CEO Gu. Dia akan membalasnya dengan baik. Baiklah, tidak masalah. Kami akan segera menjemputnya. Tunggu sebentar. Istriku. Gu Qingzhuo sedang mencari pemilik Leontin itu. 6 tahun yang lalu, orang itu menyuruh kita menjebak seseorang. Mungkinkah dia? Jadi Lin Wanwan sebenarnya terlibat dengannya? Lalu orang yang menghubungi kita waktu itu? Mungkinkah dia benar-benar terlibat dalam sesuatu? Yang penting, lalu anak yang dilahirkan Lin Wanwan adalah pewaris muda keluarga Gu? Sayang sekali. Jika kau merawat Wanwan dengan baik, dan anak itu telah lahir, bukankah keluarga Lin kita akan memiliki semua yang kita inginkan sekarang? kukatakan padamu, anak itu sama sekali tidak mati.
Apel. Aku takut itu akan memengaruhi reputasi keluarga Lin kami. Jadi aku diam-diam membawa anak itu dikirim ke panti asuhan yang sangat jauh. Memberitahu Lin Wanwan bahwa anak itu telah meninggal. Jadi sekarang bisakah masih ditemukan? Tentu saja tidak ada masalah dengan itu. Namun, jika aku tahu saat itu bahwa anak itu adalah anak Gu Qingzhou, aku tidak akan pernah mengirim anak itu pergi. Sekarang coba kupikirkan, bagaimana memanfaatkan anak ini. Aku mengerti. Keluarga Lin kita kali ini tidak hanya akan bangkit kembali, tetapi aku juga akan menjadi ibu mertua Gu Qingzhou. Begini-begini. Istriku, dengarkan saja kau. Hahaha. Gu Qingzhou, lepaskan aku. Villa keluargaku. Kau gila. Qingzhou, kenapa kau ribut lagi? Nenek, ini istriku. Lin Wanwan. Lin Wanwan. Hahaha. Aku baru saja melihat di TV bahwa kau memenangkan semacam Grand Prix desain perhiasan. Dan hahaha. Lihat, orang ini jauh lebih cantik daripada di TV. Hahaha. Ya, Nek, dia. Wanwan. Panggil dia Nenek. Halo Nenek. Hahaha, bagus. The Wanwan film was kita translated cantik and narrated by M. dan Media. berbakat. Kau beruntung bisa menikahinya, nak. Sungguh berkamu. Hahaha. Kau di sini. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan. Apa ini? Hai, apa itu? Bocah Bu ini mengganggumu. Jika dia mengganggumu, beritahu aku. Dan aku akan mengurusnya untukmu. Tidak, dia tidak menggangguku. Bagus. Bagus, dia tidak mengganggumu. Selama kalian berdua baik-baik saja. Jangan membuat konflik. Hahaha. Nenek senang. Wanwan. Ini pusaka keluarga kami. Mulai sekarang, itu milikmu. Hahaha. Tidak Nenek. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Orang biasa manapun juga bisa memasuki pintu keluarga Guku. Ibu. Kenapa ibu ada di sini? Jika aku tidak datang, kau akan benar-benar mempermalukan keluargaku. Suren, ada apa kali ini? Ibu belum tahu ya? Lin Wanwan ini masih muda di luar sana, main mata dengan pria sembarangan. Ibu ini semua salah paham. Aku akan menjelaskannya dengan jelas. Qingzhou, bagaimana kau bisa ditipu oleh wanita ini? Lin Wanwan. Kukatakan padamu, kau harus meninggalkan putraku. Sekarang juga. Cek ini. Kau bisa mengisinya sendiri. Ibu, bagaimana ibu bisa pakai uang menghina Wanwanha? Kami benar-benar saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Haha, sungguh lelucon. Lin Wanwan sejak kecil main-main di luar. Bukankah semua itu demi uang? Hari ini aku akan memberinya cukup uang untuk sisa hidupnya. Lebih banyak uang daripada yang bisa dia habiskan. Watak aslinya tentu akan terungkap. Bibi, kau benar. Aku memang tidak pantas untuk Tuan Gu. Wanwan, Nenek, maafkan aku. Aku tidak bisa menjadi cucu menantumu lagi. Tuan Gu, jika Anda punya waktu, ikutlah denganku untuk mengurus prosedur perceraian. Izinkan aku permisi dan tidak merepotkanmu lagi. Setidaknya kau tahu tempatmu. Wanwan. Qingzhou, jika kau menganggapku ibumu, kau harus berhenti mengganggunya. Ibu. Jika ibu berniat mencegah aku menemukan kebahagiaan sejati, maka ibu bisa anggap aku bukan anak ibu lagi. Gu Qingzhou, kembali ke sini. Suren. Tahu, Tidak boleh membiarkan Qingzhou berhubungan dengan Lin Wanwan. Apalagi kau tidak boleh membiarkan dia menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Wanwan. 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 Wanwan.
Bicaralah. Tuan Gugawat, proyek kunci di zona pengembangan telah bermasalah. Anda harus segera datang melihat ini. Apa? Selamat tinggal Guking. Sayang. Lihat hadiah uang dari kompatisku. Sudah sampai. Aku berencana menggunakan uang ini untuk membuka studio. Jika aku tetap di perusahaan, pasti akan ada gosip. Tuan Gu, hasil tes DNA sudah keluar. Zindo memang anak Anda dan Lin Yoyo. Sepertinya 6 tahun lalu, itu benar-benar Lin Yuyu. Tapi bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada Wan Wan? Sayang. Sayang. Apa yang kau pikirkan? Apapun kebenarannya 6 tahun lalu, aku akan tetap bersama Wan Wan. Masalah dengan Lin Yuyu harus segera diselesaikan. Sebaiknya, jangan beritahu Wan Wan dulu. Untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, aku sedang memikirkan upacara pernikahan kita. Jika terlalu sulit, kita tidak harus melakukannya. Tidak mungkin. Aku ingin memberitahu semua orang bahwa kau istri Gu Kengsu. Tapi, ibumu masih belum menerimaku. Tidak apa-apa. Nenek sangat menyukaimu. Setelah studioku berjalan, aku pasti akan bekerja keras dan membuatnya besar dan kuat. Mungkin saat itu, ibumu akan mengubah pendapatnya tentangku. Kau tak perlu bekerja terlalu keras. Lakukan saja apa yang kau sukai. Tapi bersamamu adalah yang aku cintai. Lalu mengapa kau begitu bersemangat untuk keluar dan memulai studio? Mengapa grup Yixin kita tidak bisa menampung juara desain perhiasan yang baru dinobatkan seperti dirimu? Bukan begitu maksudku. Kau bahkan tidak mendengarkanku dengan benar. Aku bilang, jika aku tetap di perusahaan, pasti akan ada lebih banyak gosip. Sekarang aku punya sedikit ketenaran. Jadi jika aku memulai studioku sendiri, aku bisa membuatnya berhasil. Mungkin saat itu, aku bahkan bisa bersaing dengan Yixin Group. Or, bahkan belum dibuka. Dan kau sudah berencana untuk mengalahkan perusahaan suamimu. Seseorang harus punya mimpi. Jadi kau setuju? Aku setuju. Aku mendukung semua mimpimu. Jika ada yang kau butuhkan bantuanku, beritahu aku saja. Terima kasih suamiku. Jadi, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Ini bukan tempat yang tepat untuk berterima kasih padaku. Ayo, pindah tempat. Dalam setiap aspek Wan Wan, lebih mirip orang dari 6 tahun lalu. Tapi hasil tes bersikeras itu Lin Yuyu. Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu? Ayo lakukan perbandingan lagi. Dan itu akan menjadi sangat jelas. Aduh, apa yang kau lakukan? Menarik rambutku. Sakit. Ada uban. Hah? Uban. Ya Tuhan, aku baru 24 dan aku punya uban. Cepat periksa apa ada lagi. Tidak ada lagi. Mungkin, itu karena kau akhir-akhir ini begitu fokus pada desainmu. Kau kelelahan. Ya mungkin. The film was Mendesain translated sangat melelahkan and di siang hari. narrated by Dan beberapa Emily. orang. Jangan biarkan aku istirahat dengan tenang di malam hari. Kalau begitu kau harus istirahat yang cukup.
Aku akan membuatkanmu sarapan. Baiklah. Kalau begitu aku bawakan makan siang untukmu. Baik. Ambil rambut ini, dan lakukan tes DNA lagi dengan Xin Bao. Ini, Wan Wan punya. oh aku mengerti. Kukatakan bahwa Lin Yuyo juga mencurigakan. Kita tunggu hasil tesnya, sebelum kita mengatakan apapun. Ayah, Hei Xin Bao. Hasilnya sudah keluar. Mereka masuk. Xin Bao memang anakku. Kau benar-benar tidak ingin kompensasi apapun. Tentu saja. Aku ingin kau memberi Xin Bao dan aku sebuah keluarga yang utuh. ayah nikah sama ibu yo. Aku juga mau kayak di TV. Pergi ke taman hiburan sama ayah dan ibu. Lin Wan Wan. Wan Wan. Gu Qingjuo. Kenapa kau masih bersamanya? Masih berkeliaran dengannya? Apa kau tidak menginginkan aku dan Xin Bao lagi? Apa yang dia katakan itu benar? Apa dia benar-benar anakmu? Wan Wan dengarkan aku. Lepaskan aku. Lin Wan Wan. Kenapa kau begitu galak pada Gu Qingjuo? Setelah kau pergi dari rumah tahun itu, anak ini bersama keluarga Lin? Aku baru tahu sekarang. Kalau dia anakku dan Qingjuo. Tapi jika Qingjuo masih memilihmu, maka Xin Bao dan aku akan pergi. Ayah jangan tinggalkan aku. Xin Bao hanya kita berdua. Bahkan jika tak ada yang menginginkan kita akan pergi. Tunggu. Xin Bao adalah anakku. Letakkan anak itu. Jadi, dia benar-benar anakmu. Ya, Lalu aku ini apa? Bagaimana dengan semua yang terjadi di antara kita? Lelucon? Baiklah. Karena kalian berdua sudah punya anak, maka aku mendoakan kebahagiaan kalian. Wan Wan. Ayah siapa dia? Dia aneh banget. Xin Bao jadilah anak baik. Ayah akan segera kembali. Wan Wan. Kau melakukannya dengan baik tadi. Ingat wanita jahat itu? Dia tidak mau ayahmu menginginkanmu. Dia ingin kau kembali ke panti asuhan. Paham? Wanita itu jahat ya. Tapi dia benci banget sama Xin Bao. Tapi dia nggak mukul Xin Bao. Sayang, apa kau dengar apa yang kukatakan? Ibu Xin Bao ingat. Betul. Lain kali kau melihat wanita jahat itu, apa yang harus kau lakukan? Xin Bao bakal usir wanita jahat itu. Jangan biarkan dia dekat-dekat ayah. Anak baik. Wan Wan. Jangan mendekat. Wan Wan. Qingzuo. Sayang. Sayang. Kenapa kau begitu bodoh? Aku tidak pantas kau melakukan ini untukku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. The Aku film senang kau was baik-baik saja. translated and narrated by Qingzuo, M. Qingzuo. Media. Qingzuo, bangunlah. Aku akan memanggil ambulans sekarang. Maafkan aku, Qingzuo. Seharusnya aku mendengarkan penjelasanmu.
Lin Yuyu jelas-jelas datang dengan persiapan. Aku sungguh idiot. Kenapa aku begitu impulsif? Jika aku lebih tenang dan memahami kebenarannya, mungkin semua ini tidak akan terjadi. King Zhuo, kumohon, kau harus baik-baik saja. Tuhan, kumohon kau harus membiarkan Gu Qingshuo selamat dan sehat. Aku Lin Wanwan, rela menggunakan kehidupanku selanjutnya untuk selamanya sendiri dan tak berdaya. Sebagai ganti keselamatan Gu Qingshuo kali ini. Dokter, bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu detailnya. Operasinya masih berlangsung. Tapi, kondisi pasien memang sedang tidak baik. Saya harus masuk sekarang. Wanita celaka. Maaf Bibi. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Lin Wanwan, kau begitu kejam. Kamu tidak ingin King Zhuo dan aku bersama Xin Bao membentuk keluarga bahagia. Kau sakiti dia seperti ini. Saya akui. Saya tidak begitu baik kepadamu sebelumnya. Tapi apa yang kau lakukan? Sungguh keterlaluan. Wanita jahat, kembalikan ayahku. Oh dokter, bagaimana keadaan anakku? Meskipun operasinya berhasil, namun karena dia menderita cedera kepala, kami tidak yakin apakah akan ada efek samping. Kita hanya bisa mengirimnya ke OICU untuk observasi. Setelah melewati masa kritis, dia akan aman. Dokter, kumohon, selamatkan anakku. Cari spesialis, aku rela menghabiskan berapapun uang. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Lin Wanwan, belum puaskah kau menyakiti anakku? Aku peringatkan kau. Mulai sekarang, jauhi anakku. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Nona Lin, sebaiknya kau jangan ke sana dulu. Tuanku saat ini sedang gelisah. Ketika tuanku bangun, aku akan memberitahumu semuanya. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Mungkin semua ini sudah takdir. Jika bukan karena kejadian 6 tahun lalu itu, bos tidak akan terlibat dengan Lin Yuyu. Jadi Xin Bao benar-benar putranya dengan Lin Yuyu? Ya, aku juga sudah melihat tes DNA-nya. Oh, Nona Lin. Seseorang. Dokter, seseorang pingsan. Tuan Sun, sampel pagi sudah keluar. Hasilnya menunjukkan Lin Wanwan dan Xin Bao memiliki hubungan orang tua anak. Apel. Selain itu, sampel rambut Nona Lin Wanwan dan yang dikirim kemarin yang disebut sampel rambut Nona Lin Yuyu. Setelah pengujian berasal dari orang yang sama. Baik, aku mengerti. Bos bersama Lin Wanwan setiap hari, siang dan malam. Rambut yang didapat pasti milik Lin Wanwan. Jadi Lin Yuyu juga menggunakan suatu cara untuk mendapatkan rambut Lin Wanwan dan berpura-pura itu miliknya. Jadi, Xin Bao adalah anak Lin Wanwan dan bos. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Lin Yuyu. Tidak, aku harus memberitahu nyonya kebenaran ini. Kalau tidak, dia pasti akan berpikir bahwa Lin Yuyu adalah menantu perempuannya dan bos serta Lin Wanwan tidak akan bisa bersama. Bibi, jangan khawatir. King Zhuo dia pria baik dan hal-hal baik akan terjadi padanya. Dia akan baik-baik saja. King Zhuo anak ini selalu berhati-hati dan waspada. Aku tak menyangka kali ini dia akan disakiti seperti ini oleh jalang ini. Lin Wanwan itu pantas mati. Bibi, saya pasti akan merawat King Zhuo dengan baik. Sekarang adalah masa kritis untuk The pemulihan film was King Zhuo. translated Setelah dia and pulih, narrated kita by akan mencari Lin Amelia. Wanwan untuk menyelesaikan masalah ini. Gadis yang baik. Untung ada kau. Bibi, jangan khawatir. Bahkan jika King Zhuo tidak menginginkan saya, dia tetap ayah Xin Bao. Saya akan tetap bersamanya dan merawatnya. Itu tidak benar. Keluarga Gu kita masih masuk akal. Kau melanjutkan garis keturunan keluarga Gu. Kau adalah dermawan besar bagi keluarga Gu kita. Setelah King Zhuo pulih,
Aku akan mengadakan upacara pernikahan untukmu. Asalkan Bibi masih mengakui cucu ini, saya tidak keberatan. Shinbao panggil Nanek. Nenek, Anak baik. Apa terburu-burunya? Nyonya, saya ada hal penting untuk dilaporkan pada Anda. Kalau begitu kau pulang dulu. Pergi. Shinbao, bukan anak tuanku, dan Lin Yuyun. Apa? Shinbao bukan cucu keluargaku. Tidak. Shinbao adalah anak tuanku. Tentu saja dia juga cucu Anda. Tapi ibu kandungnya bukan Lin Yuyun. Baiklah. Selama Shinbao memiliki darah keluargaku, itu sudah cukup. Jangan khawatirkan hal lain. Tapi tuanku dan Lin Wanwan benar-benar saling mencintai. Benar-benar jatuh cinta. Xiao Sun, kau sudah bersama King Juo selama bertahun-tahun. Masih begitu polos. Dulu dia berperan sebagai pengantar barang. Aku bisa jujur. Tapi sekarang dia presiden grup Yixin. Orang terkaya di Wancheng. Apakah Yueyu ibu kandung Shinbao? Tidak masalah. Yang penting adalah dia lebih bersih daripada Lin Wanwan. Jika Lin Wanwan memasuki keluargaku, banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari keluargaku akan menggunakan ini sebagai alasan. Apakah kau mengerti? Nyonya Anda benar. Tapi, ini urusan tuanku sendiri. Ini lebih merupakan urusan keluargaku kita. Kau dan King Juo telah bekerja sama untuk waktu yang lama, tetapi kau bukan bagian dari keluargaku. King Juo tidak akan segera membaik. Dan kau harus istirahat. Nyonya, apakah Anda bermaksud mengusir saya? King Juo itu sentimental. Kau dan dia sudah bersahabat sejak kecil. Mempertahankanmu akan memengaruhi penilaiannya. Cek kosong ini. Bisa kau isi sesukamu. Nyonya, Anda terlalu melebih-lebihkan saya. Tuanku selalu memperlakukan saya dengan baik. Saya tidak bisa menerima chat ini. Selamat tinggal. Bos masih koma. Kita hanya bisa menunggu sampai dia bangun untuk membuat keputusan. Awasi dia. Dia tidak mengambil ceknya, yang berarti dia belum menyerah. Kita tidak bisa membiarkannya mampu menyebabkan kehancuran. Ya, King Zuo, jangan bergerak. King Zuo, King Zuo. Kau masih diinfus, kau hamil, dan masih begitu emosional. Dokter. Saya hamil. Sudah sebulan lebih. Janinnya belum stabil. Bahkan demi anak itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Ini anak saya dan King Zuo. Jika King Zuo tahu, dia pasti sangat senang. Tapi kita tidak boleh membiarkan ibu King Zuo tahu. Dia sangat tidak menyukaiku. Aku tidak bisa membahayakan anak ini. Dokter, apa ada orang lain yang tahu kalau saya hamil? Bisakah Anda tidak memberitahu siapapun? Jangan khawatir, ini rahasia. Kami akan merahasiakannya sepenuhnya. Kamu akhir-akhir ini agak lemah. Kamu harus memastikan untuk istirahat dengan baik. Apakah ada masalah? Hubungi aku kapan saja. Baiklah. Lin Yunyu, apa yang kau lakukan di sini? Lin Wanwan, menurutmu? Dengan berpura-pura sakit dan tinggal di rumah sakit, King Juo akan datang menemuimu. Biar ku bilang calon ibu mertuaku sudah setuju untuk membiarkanku menikahi King Juo. Sedangkan kau, patuhlah tanda tangani ini, surat perjanjian cerai. Mungkin aku akan bermurah hati dan memberimu sedikit pesangon. Mimpi saja. Aku tidak akan menandatanganinya. Apa kau benar-benar berpikir wanita kotor sepertimu bisa masuk ke rumah keluargaku berkat kau dan ibumu? Aku memang punya pengalaman buruk, tapi orang yang benar-benar kotor adalah kalian. Hati kalian 10-100 kali lebih kotor daripada hatiku. Apa kau sungguh berpikir ada yang akan mendengarkan keluhanmu? Aku tidak akan menandatangani. Kecuali Go King Suo mengatakannya sendiri padaku. Aku ingin bercerai. Akulah menantu perempuan pilihan keluargaku. Aku ingin kau bercerai. King Juo tidak akan membela perempuan liar sepertimu. Kau harus menyerah. Secara hukum perempuan jalang. Akulah istri sah. Gu King Suo, perempuan jalang itu ditujukan untukmu kan? Kau masih belum menyerah ya? Lin Wanwan,
Siapa yang berpura-pura mengatakan mereka tak pantas untuk King Juo? Kenapa sekarang kamu nggak bisa lanjutin sandiwaranya? Lin Wanwan, gue kasih tahu ya, menantu gue cuma bisa Yueyu. Apapun tujuan lo, mending lo cepetan tanda tangan surat cerainya. Kalau nggak, lo nggak bakal dapat sepeser pun. Akan kukatakan lagi, kecuali Go King Juo memberitahuku secara langsung, aku tidak akan menandatangani. The film was Tolak minuman yang translated ditawarkan and hadapi minuman narrated hukuman. by M. Lin Media. Wanwan, gue bakal bikin lo nyesel. Tante sakit juga ya? Bagaimana anak ini bisa kesini sendirian? Mungkinkah ini perbuatan Lin Yuyu dan dirinya lagi? Tante, maaf ya, Sinbao nggak seharusnya mukul Tanti dulu. Tapi Sinbao harus dengerin ibu. Kul kecil ini enak banget. Sinbao nggak mau makan. Sinbao kasih ke tante aja. Aneh, dia anak Lin Yuyu. Seharusnya aku membencinya. Tapi kenapa aku tanpa sadar ingin mendekatinya? Tante nggak suka ya? Tante, Sinbao anak nakal. Tidak, bibi menyayanginya. Bagus, Tante nggak marah lagi sama Sinbao kah? Baiklah. Kalau begitu, bisakah kau beritahu bibi? Apa yang ibumu katakan padamu? Karena Kenapa kau lari ke sini? ibu sakit. Dia anakmu. Bagaimana kau bisa memperlakukannya seperti ini? Hanya karena dia anakku, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Sayang, cepat kemari. Baiklah. Kau berani melawan aku sekarang? Ya. Pikirkan baik-baik. Kemarilah. Ibu jangan tinggalin aku. Anak Lin Yuyu sendiri. Aku benar-benar tidak seharusnya ikut campur. Tapi kenapa ketika aku melihat ini, aku merasa sangat sedih? Lupakan saja sekarang. Menyelamatkan bayi ini lebih penting. Nah, kamu udah bangun? Ada yang gak anak? Kemarin. Siapa yang menyelamatkanku dari rumah sakit? Kepalaku sakit sekali. Di mana Sekretaris Sun? Aku akan mencari dokter. Apakah kau sudah menangkap orang yang memberiku obat bius? Dibius. Siapa yang bius kamu? Aku ingat. Aku berada di Hotel Sanseng kemarin. Bukankah aku dibius? Kemarin. Kemarin tahun berapa? 2018 tentu saja. Dokter, tolong periksa dia cepetan. Anak saya kayaknya amnesia. Pasien pulih dengan baik, tidak ada memar di kepala, tidak ada tanda-tanda benturan parah juga. Logikanya seharusnya tidak ada amnesia. Amnesia. King Juo. Sebenarnya, sekarang tahun 2024. Kami belum dapat menemukan penyebabnya saat ini. Aku sarankan kita amati dia untuk saat ini. Mungkin dia menderita semacam trauma. Dia akan baik-baik saja setelah dia pulih. Mungkin juga, dia tidak akan pernah pulih. Lagi pula otak manusia adalah organ yang sangat kompleks. Amnesia. Amnesia apa yang akan kita lakukan? Dasar cewek on. Amnesia itu bagus loh. Kalau amnesia dia nggak bakal ingat. Lin Wanwan. King Juo, aku akan merawatmu dengan baik. Aku akan tinggal bersamamu. Ibu. Siapa mereka? Mereka itu, istri dan anakmu. Aku sudah menikah. Ya. Ceritanya panjang. 6 tahun lalu, yaitu 2018. Kamu memang dijebak. Dibius. Yuyu yang rela malu nyelamatin kamu. Kalian berdua nikah setelah itu. Dan dia ngelahirin Sinbao buat kamu. Anak sebaik itu. Apa kau tidak ingat aku? Ini aku Yueyu. Ini Sinbao. Anak kita berusia 5 tahun ini. Jangan khawatir, Sinbao dan aku akan selalu bersamamu. Kau pasti akan sembuh. Kenapa aku, tanpa sadar menghindarinya, anak ini tampak jauh lebih akrab daripada wanita ini. Ibu, aku ingin melihat akta nikah kita. Kamu ini, masa ibu sendiri nggak kamu percaya sih? Masa ibu bohong sama kamu? Nanti ibu suruh orang, bawain ke sini sekarang. Tidak perlu. Suruh Sekretaris Sun mengambilnya. Sekretaris Son resign. Mengundurkan diri. Bagaimana dia bisa mengundurkan diri? Tadinya ibu nggak mau ngasih tahu kamu. Dia diam-diam menghubungin perusahaan lain. Ketahuan sama kamu. Dia malu. Buat tetap di sini, langsung pergi dari Wancheng. Pergi ke tempat lain buat cari kerjaan. Bagaimana mungkin? Aku dan Xiao Sun sudah saling kenal begitu lama. Dia bukan orang seperti itu. Ibu, di mana ponselku?
HP lamamu. Karena kecelakaan mobil. Udah hancur dari dulu, pakai HP baru ini dulu. Sekarang kamu cukup istirahat aja yang benar. Istri dan anakmu nungguin kamu buat ngurus The mereka. film was Ayah, translated Sinbao mau ayah. and narrated by Cepat M sembuh. Media. Pokoknya hari ini juga gue harus dapetin akta nikah King Jo dan Lin Yuyu. Sekalian akta cerainya sama Lin Wanwan. Kalau bukan karena gue sama Yuyu. Hahaha. Sungguh surga membantu keluarga Linko. Pada saat ini Gu Qingzuo baru saja kehilangan ingatannya. Aku tahu keluarga Lin kita tidak akan kalah. Lo Lin Juki bahkan gak bakal tahu. Mau tidur di kolong jembatan mana? Ngomong-ngomong Yuyu. Haha, benar-benar. Benar istriku, semua ini berkat kau, haha. Hei ayah. Ada aku juga. Aku sekarang Nyonya Gu yang ditunjuk keluarga Gu. Ayah harus sedikit menghormatiku. Tidak masalahnya Nyonya Gu, hahaha. Ngomong-ngomong Yuyu, ibu mau ngomong serius nih sama kamu. Kamu sama Gu Qingzuo sekarang. Gimana kabarnya? Ibu jangan sebutkan itu. Jika bukan karena Sinbao, dia bahkan tidak akan berbicara denganku. Ya udah, kamu harus cepetan. Mumpung dia amnesia. Cepat rebut hatinya. Begitu kamu sama dia, punya anak sendiri, kamu nggak perlu lagi ngurusin bocah kecil anak Lin Wanwan itu. Ibu, apa ibu pikir aku tidak mau? Meskipun dia amnesia sekarang, dia masih sangat dingin padaku. Apa yang bisa kulakukan? Cowok cewek. Ya gitu-gitu aja triknya. Tunggu badannya. Udah mendingan pakai jurus-jurus mod ke dia. Kayak yang dulu kita lakuin ke Lin Wanwan. Tapi Bu, jika kita melakukan ini, akankah ibu Gu Qingzuo? Lah kan kamu udah punya anak sama dia. Dia bisa apa? Keluarga Gu benar-benar menjaga jarak denganku. Sangat ketat. Selama berhari-hari aku belum menemukan di mana Gu Qingzuo tinggal. Mungkin dia sudah pindah ke rumah sakit lain. Qingzuo, kau harus baik-baik saja. Qingzuo. Qingzuo. Syukurlah, kau baik-baik saja. Maafkan aku. Aku salah. Ini salahku karena dulu keras kepala dan menyebabkan kau terluka. Aku hampir menyesalinya seumur hidupku. Siapa kau? Aku Lin Wanwan. Aku Qingzuo. Qingzuo, dia adikku. Dia kebetulan sakit dan dirawat di rumah sakit ini juga. Lin Wanwan. Aku masih memanggilmu adik. Jadi tolong jaga sikapmu. Tolong jangan ganggu kami lagi. Qingzuo dan aku menyakitimu. Qingzuo tidak seperti yang dia katakan. Qingzuo, ayo pergi. Qingzuo. Dulu dialah yang mengabaikan persaudaraan kita dan memberiku obat bius. Tapi karena kejadian itu, aku bertemu cinta sejatiku. Mulai sekarang jangan bergaul dengannya lagi. Dan jangan dendam padanya, oke? Mungkinkah dia membeli Lin Yuyue sesuatu? Memikirkan semua ini membuatku pusing. Nona Lin, tolong jaga sikap. Keluarga Gu kita selalu berbaik hati sama orang lain. Kita nggak bakal ungkit masa lalu. Tapi kalau kamu masih nggak tahu malu dan gangguin kita terus, saya bakal pakai jalur hukum. Biar kamu ngerti akibatnya. Yueyu, bawa suami kamu pergi. Baik Nyonya Gu. Baik Ibu. Aku bisa jalan sendiri. Pelan-pelan saja kalau begitu. Lin Yuyu jelas tertera di surat nikahku sebagai istriku. Tapi kenapa aku merasa sangat enggan dengan kedekatannya? Mungkin karena amnesia. Semuanya akan baik-baik saja setelah ingatanku kembali. Hah? Lin Wanwan dasar nggak tahu malu? Qingzuo aja nggak pedulin lo. Masih aja lo godain dia. Qingzuo. Dia tidak ingat aku. Qingzuo udah setuju buat cerai sama lo. Mending lo jaga sikap. Wanwan, apa kau baik-baik saja? Gumin. Apa yang kau lakukan di sini? Maafkan aku. Aku pulang terlambat. Dan kau telah sangat menderita. Maafkanku Gumin. Meskipun dulu aku bersama orang lain, pada akhirnya akulah yang mengecewakanmu. Itulah sebabnya kau menolak untuk kembali dari luar negeri.
Wan Wan, The film was translated aku and sudah memikirkan narrated semuanya. by M-Media. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah bisa meluput AINMO. Aku kembali kali ini, khusus untuk menemukanmu. Sekarang, aku punya kekuatan untuk melindungimu. Apakah kau ingin pergi bersamaku, jauh dari tempat ini? Gumin. Aku sudah menikah. Tidak masalah. Bukankah kau sudah bercerai? Dan lagi pula, si Gu Qingshuo tak berperasaan itu akan menikah dengan Lin Yuyu bulan depan. Apa? Apa kau belum tahu? Seluruh daftar friend, semuanya tentang mereka. Wan Wan. Sudah sampai begini. Teruskan. Apa gunanya? Wan Wan, kau hamil. Tolong jangan terlalu gelisah. Gumin. Aku masih ingin mempertahankan anak ini. Aku mengerti. Aku pasti akan membesarkan anak ini dengan baik bersamamu. Ikut aku ke luar negeri. Baiklah. Aku tidak bisa membuat keputusan ini sekarang. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Untuk saat ini. Biarkan aku menjagamu dengan baik. Terima kasih, Gumin. Aneh sekali. Kenapa aku merasa adik Lin Yuyu sedekat ini dengan... Seperti dengan Xin Bao. Tidak. Perasaan ini bahkan lebih kuat daripada dengan Xin Bao. King Jul. Minumlah air. Kenapa kau begitu bingung? Hanya segelas air. Perlukah memukul anak itu? Oh Xin Bao, biar ibu lihat. Apa tanganmu baik-baik saja? Xin Bao. Jangan lari-lari seperti itu lagi. Hati-hati nanti jatuh. Xin Bao, kemarilah. Biar ayah lihat apakah kau baik-baik saja. Ayah aku baik-baik aja. Apa yang terjadi? Kenapa dia punya banyak luka? Apa kau memukulnya? Bicaralah. Kelihatan banget lo nggak pernah ngurus anak. Anak si usia ini, mang aktif banget. Loncat sana, loncat sini, manjat sana sini. Benjol sama lecet, itu wajar. Tepat. Aku baru saja memukulnya, karena aku takut dia akan jatuh dan lebih parah nantinya. Kalau kau tak sanggup, aku bisa meminta pengasuh untuk menjaganya. Dulu dikasih pengasuh banyak aja lo gak puas. Lo sibuk melulu, yang ngurus anak kan selalu Yuyu. Ngomong-ngomong Yuyu, jangan salahkan dia. Karena aku sedang luang hari ini. Aku akan menjaga Xin Bao sendiri. Ini tidak benar. Kamu belum pulih. Merawat anak itu susah loh. Ya, kau perlu istirahat lebih banyak. Aku hanya hilang ingatan. Aku tidak bodoh. Apa yang kau sembunyikan dariku? Dokter bilang, kau perlu mengurangi kekhawatiranmu dan lebih banyak istirahat. Itu akan membantumu pulih. Sepertinya aku harus menghubungi Xiao Sun untuk mencari tahu seluruh kebenarannya. Tapi mereka melakukan segalanya untuk menghentikanku. Begitu lebih baik, King Jul. Jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah yang cukup. Cobalah sebelum pernikahan. Sembuhkan dirimu. Pernikahan? Pernikahan apa? Bukankah kita sudah menikah? Kamu lupa lagi, sebelum kalian berdua baru mendapatkan surat nikah. Tapi kamu begitu sibuk, kita belum mengadakan pesta pernikahan. Yuyu anak yang baik, mau menikah denganmu meskipun ada masalah. Kali ini karena kamu sedang cuti, kita akan adakan pesta pernikahan. Jati Yuyu tidak akan, Jati bahan gosip. Ikuti saja mereka untuk saat ini. Kita akan memikirkan sesuatu setelah kita keluar dari rumah sakit. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Jadilah anak baik dan tetaplah bersama ayahmu. Jadilah anak baik, baiklah. Baik. Aku tidak akan mempermasalahkan apa yang terjadi sebelumnya. Apakah Anda ibu Xin Bao? Aku tidak peduli, tapi Xin Bao cucuku. Jika kau memperlakukannya seperti ini lagi, keluar dari keluargaku. Ibu, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jaga dirimu baik-baik. Dasar nenek sihir. Setelah pernikahan, saat aku hamil anak King Jul, kau dan si brengsek kecil itu, aku akan menyingkirkan kalian berdua selangkah demi selangkah. Ayah ayo. Jinuk tante yo. Bibi. Bibi apa? Biar Xin Bao antar ayah ke sana. Halo. Permisi. Ayah. Bajingan tak berperasaan. Beraninya kau muncul di sini.
Tuan Gu mencariku. Apa maksudnya itu? Apa maksudmu menyebutku bajingan tak berperasaan? Apakah kita saling kenal? Tentu saja. Aku adik iparmu. Tuan Gu datang menemui saya. Apa kau ingin restuku? Sayang sekali. Aku akan keluar negeri dalam beberapa hari. Aku tak akan bisa menghadiri pernikahanmu. Tak peduli berapa banyak rintangan yang kuhadapi. Aku selalu percaya manusia dapat menaklukkan takdir. Aku percaya aku bisa mengubah segalanya dengan kerja keras. Tapi Gu Qingzuo, kau menunjukkan padaku bahwa takdir adalah takdir. Seberapa keras pun aku berusaha, aku tak akan pernah bisa bersamamu. Silakan pergi Tuan Gu. Tante juga mau ke luar negeri ya? Ya, aku tidak akan kembali untuk sementara waktu. Pulanglah dengan ayahmu. Bibi lelah dan perlu istirahat. Minggi, aku sudah memutuskan. Jika sampai hari pernikahan, dia masih tidak mengingatku, maka aku akan pergi ke luar negeri bersamamu. Tidak akan pernah kembali. Baik, aku akan membeli tiketnya. Dengarkan mereka. Pasti ada sesuatu antara aku dan Lin Wanwan. Tapi, Ayah, aku suka tante itu. Ayah mau nikah sama dia. anak bodoh. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sudah punya ibu. Xin Bao pikir dia bukan ibuku. 3 bulan kemudian, Ayo kita punya waktu 2 jam. Pesawat akan segera lepas landas. Jadi takdir akhirnya mengaturku untuk pergi. Ayo pergi. lokasi pernikahan. Setelah hari ini, aku akan menjadi istri orang terkaya di Wancheng. Tak seorang pun bisa menggoyahkan posisiku. Nyonya Gu mulai sekarang. Kita keluarga. Saya harap ibu akan menjaga saya dengan baik di masa depan. Tentu saja untuk keluarga besar kita. Kami keluarga Gu. Membantu adalah kewajiban kami. Ya. Yu adalah putriku yang berharga. Jati tolong di masa depan, jaga dia baik-baik. Sejak dia menikah dengan keluarga Gu, kami tentu saja tidak akan menyakiti Yu. Lagi pula, dia juga ibu dari cucuku. Dia adalah dermawan besar bagi keluarga Gu kami. Aku bisa mengambil alih pekerjaan ini untukmu. Kau pergi dan istirahatlah. Yo, perhatian sekali. Kalau begitu ikuti saja instruksi pembawa acara nanti. Dan ganti selidinya. Hati-hati bro haha. Syukurlah untuk mempersiapkan video lamaran untuk bos. Aku menyimpan banyak foto. Tuan Gu Qingzuo, bersediakah Anda menikahi Nona Lin Yoyo untuk menjadi istri Anda di masa depan? Dalam keadaan sakit maupun sehat. Dalam keadaan miskin maupun kaya. Maukah Anda mencintainya dan merawatnya sampai akhir hayat Anda? Qingzuo. Ada apa? Apa listriknya padam? Hanya lampunya yang mati. Tidak ada yang salah. Lihat layar lebarnya. Bukankah itu foto Tuan Gu? Aneh, siapa wanita di sebelahnya? Itu bukan pengantin wanita. Siapa yang melakukan ini? Matikan. Di mana perencana pernikahannya? Bagaimana bisa terjadi begini? Etos kerja macam apa ini? Bos? Bos istri aslimu. Wanita yang menyelamatkanmu 6 tahun lalu. Dan ibu Zinbao adalah Lin Wanwan. Orang-orang ini menipumu. Demi keuntungan mereka sendiri. Xiao Sun. Apa yang kau katakan? Bos, kau harus ingat. Jadilah diri sendiri. Seret si omong kosong ini. Keluar dari sini. Tunggu. Aku baru saja kehilangan ingatanku. Aku tidak bodoh. Yang berbicara denganku adalah sahabatku selama bertahun-tahun. Pernikahannya dibatalkan. Istriku adalah Lin Wanwan. Bukan Lin Yuyu sama sekali. Wanwan akan pergi ke luar negeri hari ini. Sekretaris Sun siapkan mobil ke bandara. Ya. Bos, akhirnya kau ingat.
Aku pantas menghindar dan bersembunyi sepanjang bulan ini, mengumpulkan dan menyampaikan pesan kepadamu. Menyampaikan pesan. Akhirnya pada momen bersejarah yang penting ini. Momen bersejarah yang penting, membangkitkan ingatanmu yang telah lama tertidur. Bos, apa kau bilang? Apa kau bilang? Bagaimana menurutmu? Xiao Sun, The film was jika kau bisa menyusulnya, translated and narrated aku by akan memberimu cuti Media. berbayar 2 tahun. Cepat. Baiklah. Untuk kebebasan. Bukan untuk kebahagiaan. Aku tahu itu. Kau akan kembali padaku. Kau seharusnya mengurus Lin Wanwan. Orang-orangmu mengacau. Dan melukai putraku. Kali ini kau harus membantuku. Tidak masalah kalau begitu, syaratku adalah Kau tidak punya pilihan. Setahu saya, King Juo sudah menyelidiki apa yang terjadi saat itu. Hampir seluruhnya. Jika kau tidak membantuku, cepat atau lambat kau akan ketahuan. hahaha, baiklah. Kondisi lain bisa dinegosiasikan. Tapi Yixin harus bermargagu. Pergi dan awasi semuanya. Laporkan situasinya setiap saat. Dengarkan instruksiku. Wanwan. Lin Wanwan, Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? apakah penerbangan ke negara S sudah lepas landas? Sudah lepas landas. Kalau begitu bisakah kau memesankanku penerbangan tercepat ke negara A? Tentu Pak. Gu Qingshuo. Apa? Baru menikah. Dan sudah pergi bulan madu ke luar negeri. Wanwan. Maafkan aku, Wanwan. Aku ingat semuanya sekarang. Baiklah, lepaskan. Aku susah bernapas. Maafkan aku, Wanwan. Aku senang kau tidak pergi. Kalau tidak, aku akan menyesal seumur hidupku. Tidak mungkin. Tidak. CEO Yixin yang terhormat benar-benar menangis di depan umum. Jika karyawanmu melihat ini, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Ada apa, Wanwan? Aku masih belum bisa melepaskannya. Kak Guming. Bahkan jika dia tidak pernah mengingatku lagi. Aku ingin berjuang untuk diriku sendiri sekali lagi. Maafkan aku. Sudah kau pikirkan? Seperti yang diduga. Kau masih sama. Tapi, inilah Wanwan yang kusuka. Aku sangat senang kau kembali seperti dulu. Tapi aku akan tetap menunggumu. Kak Guming, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan buang waktu lagi untukku. Aku bersedia. Baiklah, kalau begitu. Aku akan pergi sekarang, tetap berhubungan. Selamat datang kembali, Nyonya Presiden. Hentikan ocehanmu. Bos telah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Bahkan aku telah menderita begitu banyak ketidakadilan. Kak Wanwan, kamu pasti lebih menderita lagi. Kamu harus mendapatkan keadilan bagi kami. Ayo pergi. Apa ini? Bebeknya terbang tepat di depan mulutku. Jangan menangis, jangan menangis. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu orang. Apa gunanya dirimu? Maaf, Nyonya. Saya sungguh tak menyangka Sekretaris Sun bermain curang seperti itu. Keluar. Kalau begitu, Bugu. Soal pernikahan ini begini. King Shua sudah mendapatkan kembali ingatannya. Pernikahan ini, sepertinya aku tidak bisa melanjutkannya. Huhuhui. Ini semua salah Lin Wanwan sayangku. Memang salahnya. Jika bukan karena dia, King Juo tidak akan
meninggalkan Yuyu kita. The film was Akhirnya, translated Gu. and narrated by M. Lin Wanwan juga putriku. Yah, kita masih keluarga kan? Benar, Kau tak pantas menyebut dirimu ayah Wanwan. Tuan Gu. Lin Yuyu. Keluargamu Lin berani berkomplot melawanku saat aku amnesia. Apakah kau siap membayar harganya? Tuan Gu, tolong izinkan saya menjelaskan. Sekretaris Sun mulai besok. Aku tak ingin mendengar kabar apapun tentang keluarga Ling di Wencheng. Baik Tuan, Tuan Gu. Tuan Gu, tolong. Maafkan kami. Tolong. Kami hanya mengikuti perintah Nyonya Gu. Diam. Tuan Gu. Kumohon demi Shinbao anak yang kulahirkan untukmu. Ampuni keluarga kami. Aduh. Lin Wanwan, beraninya kau memukulku. Tamparan ini untuk diriku sendiri, untuk anakku Shinbao, dan beberapa lagi untuk King Shuo. Wang Lei, kau membohongiku bertahun-tahun yang lalu, mengatakan anakku lahir mati, dan meninggalkannya di depan pintu panti asuhan, membiarkannya berjuang sendiri, itu percobaan pembunuhan. Ling Juqi, Wang Lei. Mulai sekarang, aku tak akan pernah membantumu, menutupi kejahatanmu lagi. Kau akan membayar atas semua yang telah kau lakukan. Wanwan. Wanwan. Tolong bantu ayah sekali lagi. Hanya sekali ini saja aku mohon. Dasar anak durhaka. Kalau aku tahu begini, aku seharusnya tidak membesarkanmu sampai sebesar ini. Seseorang bawa mereka ke tempat mereka seharusnya. Tidak, aku tidak mau. Lin Wanwan. Mereka adalah orang tua dan adikmu. Bagaimana kau bisa begitu tega? Ibu, kau pandai sekali merangkai kata-kata manis. Apa maksudmu? Beraninya kau bicara pada ibu seperti itu? Jika kau tidak bersikeras melawan ayahku untuk mendapatkan kekuasaan, bagaimana mungkin orang luar punya kesempatan untuk membunuhnya? Setelah sekian tahun, kau belum belajar apapun. Kau masih ingin menggunakan taktik yang sama yang kau gunakan pada ayahku untuk mengendalikanku kan? Kalau bukan karena kamu, aku dan Wanwan nggak bakal ngalamin semua ini. Ini juga yang Sekretaris Sun temukan. Ada apa? Apa kau mengusirku juga? Tentu saja tidak. Kau kan ibuku. Aku baru saja memberikanmu tiket pesawat ke sebuah pulau. Akhir-akhir ini, kau terlalu khawatir tentang putramu. Kau harus pergi berlibur dan bersantai. Dasar anak durhaka. Kau akan menghancurkan grup Yixin. Ibu, aku cuma minta ibu pergi dan bersantai. Tenangkan diri. Setelah aku berurusan dengan semua orang yang terlibat dulu, satu persatu, aku akan membawamu kembali. King Jo, dengarkan aku. Kau tidak bisa mengalahkan Tuan Wang. Dan Lin Wanwan ini tercemar. Dia tidak pantas berada di keluarga Gu kita. 6 tahun lalu aku dan Wanwan dijebak bersama. Shinbao adalah putraku. Dan Wanwan, ibu. Apa ibu juga berpikir aku tidak pantas untuk keluarga Gu? Apa pentingnya mengetahui kebenaran? Semua orang hanya bisa melihat kekurangannya. Dia sama sekali tidak pantas masuk keluarga Gu. Ibu, aku sudah menyuruh orangku mengeluarkan pernyataan, memberitahu media bahwa pria yang bersama Wanwan 6 tahun lalu adalah aku. Dan aku juga sudah mengumumkan hubungan kami. Kalau mereka masih bergosip, maka itu tidak menghormati aku, tidak menghormati keluarga Gu. Sedangkan Tuan Wang, dia sudah berencana selama bertahun-tahun. Bukankah dia hanya ingin merebut kekuasaan? Jangan khawatir, aku tidak akan memberinya kesempatan. Dan dia akan membayar semua yang telah dia lakukan. Semuanya. Apa kau gila? Warisan keluarga Gu dari generasi ke generasi akan hancur di tanganmu. Ibu, selamat menikmati perjalananmu, Sekretaris Sun. Nyonya lewat sini. Dasar anak durhaka. Maaf, kau telah disalimi selama bertahun-tahun ini. Mulai hari The ini, film was translated and narrated by Kita M. pasti Media. akan sangat bahagia bersama.